Pamitnya ke Surabaya mengurus proyek 5 hari, tapi tiket di saku jasnya tertulis Denpasar. Hatiku hancur saat tahu suamiku dan gundiknya sedang tertawa di atas penderitaanku. Namun, tawa mereka akan segera sirna saat tahu siapa pemilik villa mewah tempat mereka bersenang-senang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting gelas kristal yang beradu dan tawa renyah para tamu memenuhi ruang tengah rumahku yang megah malam itu. Lampu gantung kristal di langit-langit membiaskan cahaya keemasan, menciptakan suasana hangat dan mewah yang seharusnya membuat siapapun merasa nyaman. Namun, tidak bagiku. Di tengah keramaian pesta syukuran proyek yang diadakan suamiku ini, aku justru merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan berisi sisa gelas kotor, sementara suamiku, Mas Rangga, berdiri gagah di tengah ruangan dengan setelan jas mahalnya, dikelilingi oleh rekan-rekan bisnis yang memujinya. Malam ini adalah malam syukuran atas keberhasilan proyek besar firma arsitektur yang dikelola Mas Rangga. Semua orang memujinya sebagai arsitek jenius, pemimpin yang visioner, dan pria sukses. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa modal untuk mendirikan firma itu, uang untuk menyewa gedung kantor, bahkan uang untuk membeli jas yang melekat di tubuh Mas Rangga saat ini, semuanya berasal dari warisan almarhum ayahku. Bagi dunia luar, aku hanyalah istri rumah tangga biasa yang beruntung dinikahi oleh pria sukses. Gita, itu minuman di meja ujung sudah kosong, cepat diisi lagi. Jangan melamun saja kamu. Suara tajam itu membuyarkan lamunanku. Ibu mertuaku, Ibu Lestari, berdiri di hadapanku dengan tatapan merendahkan. Beliau mengenakan kebaya sutra yang kubelikan bulan lalu, lengkap dengan perhiasan emas yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Penampilannya sangat kontras denganku yang hanya mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang sudah agak pudar warnanya, karena terlalu sering dicuci. Aku memang sengaja tampil sederhana malam ini, menuruti permintaan Mas Rangga agar tidak terlihat menonjol, dan membiarkan dia bersinar sendirian. Iya, Bu. Sebentar lagi Gita ambilkan. Jawabku pelan, berusaha menahan gejolak di dada. Cepat sedikit. Jangan bikin malu anakku di depan kolega-koleganya. Lihat tuh, tamu-tamu pada kehausan. Kamu ini istri apa pembantu? Kerjanya lamban sekali. Cibir Ibu Lestari sambil mengibaskan kipas tangannya, lalu berlalu meninggalkanku untuk bergabung kembali dengan teman-teman sosialitanya. Aku menghela napas panjang, menelan rasa perih yang sudah menjadi makanan sehari-hariku selama 3 tahun terakhir. Aku berjalan menuju dapur, mengisi ulang gelas-gelas minuman. Saat aku kembali ke ruang tengah, aku melihat Mas Rangga sedang tertawa lebar. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya ditata ikal elegan, dan riasan wajahnya begitu flawless. Tangannya melingkar manja di lengan Mas Rangga. Hatiku mencelos. Aku mengenali wanita itu. Dia adalah Bella. Mas Rangga memperkenalkannya sebagai klien prioritas yang sangat puas dengan hasil kerja firma. Tapi naluri wanitaku berkata lain. Cara mereka saling memandang, cara Mas Rangga membisikkan sesuatu ke telinga Bella yang membuatnya tertawa genit, itu bukan interaksi antara arsitek dan klien. Aku berusaha bersikap profesional sebagai tuan rumah. Aku berjalan mendekat membawa nampan berisi minuman segar, berniat menawarkannya kepada mereka. Namun, saat aku sudah berada tepat di hadapan mereka, Bella tiba-tiba berbalik badan dengan gerakan cepat yang seolah disengaja. Sikutnya menyenggol nampan yang kupegang. Prang! Gelas berisi sirup merah itu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Cairan merah pekat itu muncrat, membasahi ujung gaun merah mahal milik Bella, tapi sebagian besar justru tumpah ke baju sederhanaku, membuat noda besar yang sangat memalukan di bagian dada dan perut. Musik di ruangan itu seketika berhenti. Semua mata tertuju pada kami. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan pesta. Ya ampun! Jerit Bella dengan nada yang dibuat-buat, suaranya melengking memenuhi ruangan. Dia mundur selangkah, menatap gaunnya dengan wajah jijik, lalu menatapku dengan tatapan yang sangat merendahkan. Maaf, saya tidak sengaja, kataku terbata-bata, buru-buru meletakkan nampan dan hendak mengambil tisu.
Namun, belum sempat aku bergerak, Bella sudah mendahuluiku dengan kata-kata yang menusuk jantung. Aduh, Bu Gita. Kalau jalan itu pakai mata dong. Lihat nih gaun saya jadi kotor sedikit kena cipratan. Untung ini barang branded, asli, bukan barang pasar kayak yang ibu pakai, jadi gampang dibersihkan di laundry khusus. Aku terdiam, darahku berdesir panas naik ke kepala. Dia menghinaku di rumahku sendiri? Bella belum selesai. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu tertawa kecil sambil menoleh ke arah Mas Rangga dan tamu-tamu lain yang menonton. Lagian, Mas Rangga, kok istrinya dibiarkan pakai baju kucel begini sih di acara resmi? Lihat deh, sudah kayak lab dapur berjalan. Pantas saja Mas Rangga lebih betah lembur di luar kota atau urus proyek di luar pulau. Kalau di rumah pemandangannya begini, siapa yang betah? Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu undangan. Wajahku rasanya seperti ditampar bolak-balik. Aku menatap Mas Rangga, berharap suamiku akan membelaku. Berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk menjaga kehormatan istrinya. Tapi harapan itu hancur berkeping-keping saat aku melihat ekspresi Mas Rangga. Mas Rangga tidak marah pada Bella. Dia justru menatapku dengan sorot mata tajam penuh amarah. Gita, kamu ini ceroboh sekali. Bentak Mas Rangga keras-keras di depan semua orang. Bella ini klien penting. Kamu tahu berapa nilai kontrak yang dia bawa? Kenapa kamu selalu bikin malu aku di depan orang-orang penting? Air mataku nyaris tumpah, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Mas, dia yang menyenggol nampanku. Alasan? Potong Ibu Lestari yang tiba-tiba sudah muncul di samping Mas Rangga. Ibu mertuaku itu langsung ikut memojokkanku. Sudah miskin, tak tahu diuntung, ceroboh pula. Harusnya kamu bersyukur Rangga mau menikahi wanita yatim piatu yang tidak punya skill apa-apa sepertimu. Sekarang malah merusak pesta anakku. Sana masuk ke kamar. Ganti baju gembelmu itu dan jangan keluar lagi sampai pesta selesai. Bikin sakit mata saja. Betul itu, timpal Bella dengan senyum kemenangan yang licik. Masuk saja ke dapur. Bu, mungkin tempat ibu memang lebih cocok di sana. Cuci piring sama pembantu, daripada di sini merusak pemandangan orang-orang berkelas. Mas Rangga mengangguk setuju. Dengarkan kata ibu, masuk sana, bereskan kekacauan ini nanti, panggil pelayan untuk bersihkan pecahannya. Jangan sentuh apa-apa lagi. Dadaku sesak bukan main. Rasa sakit, malu, dan marah bercampur menjadi satu gumpalan besar di tenggorokanku. Aku melihat sekeliling. Orang-orang menatapku dengan tatapan kasihan, ada juga yang mencibir jijik. Di mata mereka, aku adalah istri yang tidak becus, wanita udik yang tidak pantas bersanding dengan Rangga sang arsitek sukses. Ironis sekali, sungguh ironi yang sangat dramatis. Mereka tidak tahu bahwa sertifikat rumah mewah tempat mereka berpijak ini atas namaku. Mereka tidak tahu bahwa mobil mewah yang diparkir Mas Rangga di depan adalah hadiah ulang tahun dariku. Mereka tidak tahu bahwa setiap sen yang Mas Rangga banggakan sebagai hasil keringatnya adalah uang yang kucairkan dari deposito peninggalan orang tuaku. Aku diam selama ini karena aku mencintainya. Aku diam karena aku ingin dia merasa berharga sebagai kepala keluarga. Aku merendahkan diriku agar dia bisa terlihat tinggi. Tapi malam ini, saat melihat tangan Mas Rangga yang diam-diam mengelus pinggang Bella untuk menenangkannya, sementara istrinya sendiri diusir seperti anjing kurap, sesuatu di dalam diriku patah. Dan sesuatu yang baru mulai bangkit. Aku menatap Mas Rangga, Ibu Lestari, dan Bella bergantian. Aku tidak menangis. Sebaliknya, aku menarik sudut bibirku membentuk senyuman tipis yang dingin. Sangat tipis hingga mereka mungkin tidak menyadarinya. Baik, Mas. Baik, Bu, kataku dengan suara tenang, jauh lebih tenang dari yang mereka duga. Aku akan masuk. Silakan nikmati pestanya. Nikmati tawa kalian malam ini sepuas-puasnya. Aku berbalik badan dan melangkah pergi meninggalkan kerumunan itu dengan kepala tegak. Di balik punggungku, aku mendengar Bella berkata manja, "Maaf ya Mas, aku jadi emosi. Habis istrimu itu loh, kampungan banget." Sudah, jangan dipikirkan. Nanti aku belikan gaun baru yang lebih mahal, hibur Mas Rangga. Aku menutup pintu kamarku dan menguncinya. Suara musik di luar masih terdengar samar-samar.
Aku berjalan menuju cermin besar di lemari. Kutatap bayanganku sendiri. Gaun basah, noda merah di dada, wajah pucat tanpa riasan. Benar kata mereka, aku terlihat menyedihkan. Tapi tidak untuk waktu lama. Aku membuka laci rahasiaku di meja rias, mengambil sebuah ponsel lama yang selama ini kusembunyikan. Di sana, tersimpan rapi bukti-bukti yang belum waktunya ku keluarkan. Namun, penghinaan malam ini adalah gong pembukanya. Kalian pikir aku gembel? Bisikku pada bayanganku di cermin. Tunggu saja. Dalam waktu dekat, kalian akan memohon-mohon di kakiku hanya untuk sekadar meminta makan. Malam ini adalah pemicu segalanya. Aku tidak akan lagi menjadi istri penurut yang bodoh. Perang sudah dimulai, dan aku pastikan akulah pemenangnya. Untuk memahami mengapa rasa sakit di dadaku begitu dalam malam ini, aku harus menceritakan apa yang terjadi seminggu yang lalu. Kebohongan yang menjadi fondasi pengkhianatan Mas Rangga dimulai di sebuah pagi yang cerah, namun menjadi awal dari mendung panjang dalam hidupku. Pagi itu, suasana di meja makan terasa sedikit berbeda. Mas Rangga tampak lebih manis dari biasanya. Dia memuji masakan nasi goreng buatanku, sesuatu yang jarang dia lakukan belakangan ini. Biasanya, dia hanya akan makan sambil sibuk menatap layar ponselnya, mengunyah cepat, lalu berangkat kerja tanpa banyak bicara. Tapi hari itu, dia meletakkan ponselnya dan menatapku dengan wajah yang dibuat seolah-olah penuh beban. Sayang, panggilnya lembut sambil memegang tanganku di atas meja. Aku yang sedang menuangkan teh hangat untuk Ibu Lestari sedikit terkejut. Ya, Mas, ada apa? Tumben panggil sayang pagi-pagi. Ibu Lestari yang sedang mengunyah kerupuk langsung mendelik. Memangnya kenapa kalau suami panggil sayang? Kamu itu curigaan terus bawaannya. Bersyukur sedikit punya suami perhatian. Aku hanya tersenyum kecut menanggapi ucapan ibu. Mas Rangga menghela napas panjang, dramatis sekali. Gita, ada kabar penting soal pekerjaan. Firma kita dapat tawaran proyek besar di Surabaya. Proyek pembangunan hotel bintang 5. Ini kesempatan emas buat portofolioku. Kalau ini gol, nama kita bakal makin dikenal nasional. Mataku berbinar. Sebagai orang yang mendanai firma itu, tentu aku senang mendengar kemajuan bisnis suami. Wah, alhamdulillah, Mas. Itu berita bagus banget. Terus kapan kamu harus presentasi? Bukan cuma presentasi, Git. Aku harus survei lokasi, meeting intensif sama pemilik lahan, dan mengawasi tahap awal perencanaan di sana. Jadi, aku harus ke Surabaya selama 5 hari. Berangkat besok pagi. 5 hari? Tanyaku, sedikit berat hati. Lama juga ya, Mas. Namanya juga kerja keras. Gita, sela Ibu Lestari lagi. Kamu jangan manja jadi istri. Suami cari uang itu didukung. Jangan malah dihalang-halangi karena kamu tidak bisa jauh dari dia. Biar dia fokus kerja, biar uangnya banyak. Mas Rangga mengangguk, wajahnya semakin memelas. Iya, sayang. Ini demi masa depan kita juga. Demi anak-anak kita nanti. Aku janji, pulang dari Surabaya, kita jalan-jalan berdua deh. Kata-kata manis itu, janji tentang masa depan dan anak-anak, selalu menjadi kelemahanku. Kami sudah menikah 3 tahun dan belum dikaruniai anak. Sebuah fakta yang selalu dijadikan senjata oleh Ibu Lestari untuk menyerangku. Mendengar Mas Rangga masih memikirkan masa depan kami membuat hatiku luluh. Ya sudah kalau memang untuk kerjaan, Mas. Aku siapkan perlengkapan kamu ya nanti malam. Jawabku patuh. Mas Rangga tersenyum lebar, tapi ada kilatan aneh di matanya yang saat itu tidak kubaca sebagai tanda bahaya. Makasih ya, istriku yang pengertian. Oh iya, satu lagi. Karena ini meeting sama klien kelas kakap, aku butuh dana talangan dulu buat entertain mereka. Kamu tahu kan, makan malam mewah, sewa mobil premium, hal-hal gitu biar kita kelihatan bona fide. Keuangan kantor lagi tight karena baru beli material proyek sebelumnya. Butuh berapa, Mas? Tanyaku tanpa curiga. Aku memang memegang kendali atas rekening pribadi yang berisi warisanku, sementara rekening kantor dipegang oleh admin kepercayaan Mas Rangga, yang belakangan aku tahu ternyata juga bersekongkol dengannya. 50 juta cukup kayaknya. Jawabnya enteng. 50 juta? Aku terbelalak. Mas,
Itu banyak banget cuma buat 5 hari. Bukannya klien biasanya nanggung akomodasi. Rangga langsung memasang wajah tersinggung. Kamu hitung-hitungan sama suami? Ini investasi, Gita. Kalau proyek ini tembus, untungnya bisa miliaran. 50 juta itu kecil. Kamu nggak percaya sama kemampuan aku? Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Lestari sudah menggebrak meja pelan. Astaga, Gita. Uang segitu saja dipermasalahkan. Rangga ini arsitek hebat. Wajar kalau pengeluarannya besar. Jangan pelit jadi istri, nanti rezeki suamimu seret gara-gara kamu kikir. Terpojok oleh 2 orang yang paling kuhormati di rumah ini, aku akhirnya mengalah. Iya, Mas. Nanti siang aku transfer ke rekening pribadimu. Senyum kemenangan terukir di wajah Mas Rangga. Dia langsung mencium pipiku sekilas, lalu beranjak dari meja makan dengan semangat yang berlebihan. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Mau briefing tim buat persiapan besok. Malam harinya, aku sibuk menyiapkan koper Mas Rangga. Aku melipat ke meja kerjanya, menyusun celana bahan, dan memastikan semua perlengkapan mandinya lengkap. Mas Rangga sedang mandi, bersenandung riang di dalam kamar mandi. Suara gemericik air terdengar menenangkan, kontras dengan kegelisahan yang tiba-tiba muncul di hatiku tanpa alasan. Saat aku sedang memasukkan dasi ke dalam saku samping koper, mataku menangkap jas kerja Mas Rangga yang tergeletak di atas kasur. Dia baru saja melepasnya sebelum masuk kamar mandi. Entah apa yang menggerakkanku. Mungkin firasat seorang istri, tanganku terulur untuk merapikan jas itu dan menggantungnya. Saat aku mengangkat jas itu, sebuah kertas terlipat jatuh dari saku bagian dalam. Aku memungutnya. Itu adalah kertas hasil cetak. Sepertinya Mas Rangga lupa membuangnya atau menyimpannya dengan benar. Jantungku mulai berdegup kencang saat aku membuka lipatan kertas itu. Itu adalah etiket pesawat. Mataku menyusuri baris demi baris tulisan di sana. Maskapai, Garuda Indonesia keberangkatan, Jakarta, CGK, tujuan, Denpasar, Bali, DPS, tanggal, besok pagi, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Aku terdiam, napasku tercekat. Bali? Bukannya dia bilang Surabaya? Aku membaca ulang, berharap mataku salah lihat. Tapi tidak, tulisannya jelas, Denpasar. Dan yang membuat duniaku runtuh seketika adalah nama penumpang yang tertera di sana. Bukan hanya satu nama. Ada 2 penumpang. Mr. Rangga Pratama. Miss Bella Anindya. Kertas itu bergetar di tanganku. Lututku lemas seketika, dan aku terduduk di tepi ranjang. Bella? Siapa Bella? Nama itu asing di telingaku saat itu. Tapi satu hal yang pasti, dia bukan rekan kerja laki-laki, dan dia pasti bukan klien yang perlu diajak ke Bali dengan tiket yang dibayar menggunakan uang dinas dariku. Otakku memutar kembali percakapan tadi pagi. Proyek besar di Surabaya? Bohong. Meeting sama klien kelas kakap? Bohong. 50 juta buat entertain. Uang itu untuk membiayai liburan mereka. Uangku, uang almarhum ayahku, dipakai suamiku untuk berzinah dengan wanita lain di Pulau Dewata. Rasa mual menyerang perutku. Aku ingin berteriak, ingin mendobrak pintu kamar mandi dan melemparkan kertas ini ke wajahnya. Aku ingin menjerit dan bertanya, kurang apa aku selama ini, Mas? Namun, suara nyanyian Mas Rangga dari kamar mandi terdengar lagi. Dia menyanyikan lagu cinta. Lagu yang dulu sering dia nyanyikan untukku saat kami masih pacaran. Sekarang, dia menyanyikannya karena membayangkan liburan romantis dengan wanita bernama Bella itu. Aku meremas kertas itu kuat-kuat hingga lecek, lalu menyadari sesuatu. Jika aku melabraknya sekarang, dia pasti akan berkelit. Dia pintar memutarbalikkan fakta. Dia bisa bilang Bella adalah klien, atau tiket itu salah cetak, atau 1000 alasan lainnya. Dan Ibu Lestari pasti akan membelanya mati-matian. Aku tidak punya bukti lain selain tiket ini. Aku belum tahu seberapa jauh hubungan mereka. Aku belum tahu siapa Bella sebenarnya. Jika aku marah sekarang, aku hanya akan jadi istri histeris yang emosional. Aku akan kalah. Dengan tangan gemetar, aku meluruskan kembali kertas itu sebisa mungkin. Aku memfotonya dengan ponselku sebagai bukti pertama. Lalu, dengan hati yang berdarah,
Aku melipatnya kembali dan memasukkannya ke dalam saku jas itu, persis seperti posisi semula. Aku menyeka air mataku kasar. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menormalkan detak jantungku. Saat pintu kamar mandi terbuka dan Mas Rangga keluar dengan handuk melilit di pinggang sambil tersenyum segar, aku memaksakan diri untuk membalas senyumnya. "Sudah selesai packingnya, sayang?" tanyanya tanpa dosa. "Sudah, Mas," jawabku. Suaraku terdengar serak, tapi aku berhasil menyembunyikan getarannya. "Semua sudah siap. Jas kamu sudah aku gantung biar nggak kusut." "Makasih ya. Kamu memang istri terbaik," ucapnya sambil mengecup keningku. Kecupan itu terasa panas dan menjijikkan di kulitku. Rasanya seperti dibakar api. Malam itu, aku tidur memunggungi dia, menggigit bibir bawahku agar isak tangisku tidak terdengar. Dalam kegelapan kamar, aku bersumpah, "Pergilah ke Bali, Mas. Bersenang-senanglah dengan uangku. Nikmati kebohonganmu selagi bisa. Karena saat kamu pulang nanti, aku tidak akan lagi menjadi Gita yang bodoh. Aku akan mencari tahu siapa Bella, dan aku akan menghancurkan kalian berdua, perlahan tapi pasti." Dan itulah awal dari segalanya. Tiket pesawat itu bukan tiket liburan mereka, melainkan tiket menuju kehancuran mereka sendiri yang tanpa sadar telah mereka beli. Pagi itu, taksi online yang membawa Mas Rangga menuju bandara baru saja menghilang di tikungan jalan. Suasana rumah kembali sepi, menyisakan jejak parfum maskulinnya yang tertinggal di udara. Jika aku adalah Gita yang dulu, aku pasti akan kembali ke kamar, meringkuk di balik selimut, dan menunggu pesan darinya dengan cemas. Tapi hari ini berbeda. Setelah mobil itu hilang dari pandangan, aku tidak menangis. Aku justru merasakan gelombang adrenalin yang aneh menjalar di tubuhku. Rasa sakit hati akibat penemuan tiket pesawat semalam telah bermutasi menjadi bahan bakar yang membakar keraguan dalam diriku. Aku segera bersiap. Bukan dengan daster atau pakaian rumahan yang biasa kupaikan, melainkan setelan kemeja dan celana bahan yang rapi. Aku mematut diri di cermin, mengikat rambutku tinggi-tinggi. "Hari ini kamu bukan istri yang menunggu, Gita. Hari ini kamu adalah pemilik yang memeriksa asetnya," bisikku pada diri sendiri. Tujuanku jelas, kantor firma arsitektur Rangga O Partners. Kantor itu terletak di ruko 3 lantai di kawasan strategis Jakarta Selatan. Gedung itu, tanah itu, semuanya dibeli dengan uang tunai dari penjualan tanah warisan kakekku di kampung. Mas Rangga selalu melarangku datang ke kantor dengan alasan, tidak profesional jika istri ikut campur. Selama ini aku menurut karena tidak ingin merusak wibawanya di depan karyawan. Betapa bodohnya aku. Itu bukan tentang profesionalisme. Itu tentang menyembunyikan bangkai. Saat aku melangkah masuk lobi kantor, resepsionis yang sedang memoles kukunya terlonjak kaget. Bu Gita?" sapanya gugup. Dia buru-buru menyembunyikan kuteksnya. "Pak Rangga sedang dinas luar kota, Bu. Ke Surabaya." "Saya tahu," jawabku dingin, terus berjalan melewati meja resepsionis menuju area kerja staf. "Saya tidak mencari suami saya. Saya mau bertemu Fikri." Suasana kantor mendadak hening. Para drafter dan staf admin yang sedang bekerja langsung menghentikan aktivitas mereka. Mereka saling berbisik. Jelas sekali kedatanganku adalah anomali. Aku melihat Fikri, asisten pribadi sekaligus manajer keuangan kepercayaan Mas Rangga, sedang menelepon di sudut ruangan dengan wajah tegang. Begitu melihatku, wajahnya memucat seolah melihat hantu. Dia buru-buru menutup teleponnya. "Bu Gita, ada apa ya Bu tumben kesini? Bapak tidak ada." Fikri tergagap, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Aku menatap Fikri tajam. Pemuda ini sebenarnya baik, dia dulu adalah anak asuh yayasan ayahku yang kami kuliahkan hingga lulus. Harusnya loyalitasnya ada padaku, bukan pada Mas Rangga. "Ikut saya ke ruangan Rangga. Sekarang," perintahku. Tidak ada nada bertanya dalam suaraku. Fikri menelan ludah, lalu mengangguk pasrah. Kami masuk ke ruangan Mas Rangga yang luas dan berpendingin udara maksimal. Di dindingnya terpajang foto-foto proyek yang diklaim sebagai karyanya. Aku duduk di kursi kebesaran suamiku, kursi kulit mahal yang empuk, sementara Fikri berdiri menunduk di hadapanku seperti pesakitan. "Duduk, Fikri," kataku.
Dia duduk di kursi hadapan meja, tangannya gemetar di atas lutut. Saya tidak akan berbasa-basi, bukaku langsung. Saya tahu Rangga tidak ke Surabaya. Saya tahu dia ke Bali dengan perempuan bernama Bella. Dan saya tahu kamu yang mengurus semua keperluan tiketing dan akomodasinya. Mata Fikri membelalak. Dia mencoba membuka mulut untuk menyangkal, tapi aku mengangkat tangan menghentikannya. Jangan coba-coba berbohong demi melindungi dia, Fikri. Ingat siapa yang membiayai kuliahmu dulu? Ingat siapa yang menandatangani cek gaji kamu setiap bulan? Uang di perusahaan ini adalah uang saya. Rangga hanya pengelola. Suaraku merendah namun penuh penekanan. Sekarang, saya minta satu hal. Buka semua laporan keuangan real perusahaan. Bukan laporan yang biasa kalian kasih ke saya di rumah. Fikri tampak bimbang. Dia ketakutan. Tapi Bu, Pak Rangga melarang keras. Katanya itu rahasia perusahaan. Kalau Bapak tahu saya kasih akses ke Ibu, saya bisa dipecat. Aku tersenyum sinis. Kalau kamu tidak buka sekarang, saya yang akan pecat kamu detik ini juga. Dan saya akan laporkan kamu ke polisi atas tuduhan persekongkolan penggelapan dana. Kamu pilih mana? Dipecat suami saya yang sedang asyik selingkuh, atau masuk penjara oleh saya? Ancaman itu berhasil. Fikri ambruk dalam ketakutannya. Dengan tangan gemetar, dia mengambil laptopnya, mengetikkan kata sandi, dan memutar layar itu ke arahku. Maafkan saya, Bu. Saya terpaksa. Pak Rangga yang menyuruh. Cicitnya. Mataku mulai memindai angka-angka di layar Excel itu. Semakin aku menggulir ke bawah, semakin mendidih darahku. Laporan keuangan ini adalah bukti hitam di atas putih betapa busuknya suamiku. Ada aliran dana rutin setiap bulan sebesar 15 juta rupiah ke rekening atas nama Bella Anindya, dengan keterangan konsultan interior eksternal. Padahal, setahuku firma ini tidak pernah memakai jasa konsultan luar untuk interior. Siapa Bella ini sebenarnya? Fikri? Dan sejak kapan transfer ini berjalan? Tanyaku sambil menunjuk layar. Fikri menunduk dalam-dalam. Dia teman SMA Pak Rangga, Bu. Sebenarnya dia pengangguran, tapi Pak Rangga memintaku memasukkannya ke payroll sebagai konsultan fiktif. Sudah berjalan 1 tahun. 1 tahun. Selama 1 tahun aku berhemat belanja dapur demi mendukung firma, ternyata uangku dipakai menggaji selingkuhannya. Lalu ini apa? Jariku menunjuk transaksi besar bulan lalu. Pengeluaran sebesar 300 juta rupiah dengan kode DP proyek apartemen. Itu. Pak Rangga membelikan unit apartemen di Kemang buat Mbak Bella, Bu. Uangnya diambil dari termin pembayaran klien proyek Pak Handoko yang belum dikerjakan. Aku ternganga. Gila. Benar-benar gila. Dia memakai uang klien untuk membelikan apartemen gundiknya? Ini bom waktu. Jika Pak Handoko tahu uangnya disalahgunakan sebelum proyek jalan, firma ini bisa dituntut habis-habisan. Tapi penemuan terbesar bukan di laptop itu. Aku teringat brankas di sudut ruangan. Buka brankas itu, perintahku. Saya nggak tahu kodenya, Bu. Hanya Pak Rangga yang tahu. Tanggal lahir Bella, tebakku asal. Atau tanggal jadian mereka. Coba 120.522. Aku teringat tanggal yang tertera di struk belanja perhiasan yang pernah kutemukan di saku celananya dulu, yang waktu itu dia bilang titipan teman. Fikri mencoba angka itu. Bip, 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 klik. Pintu brankas terbuka. Hatiku mencelos perih. Dia menggunakan tanggal jadian dengan selingkuhannya sebagai kode brankas kantor kami. Benar-benar penghinaan yang sempurna. Aku mengobrak-abrik isi brankas. Di sana ada tumpukan uang tunai, paspor, dan beberapa dokumen penting. Tanganku meraih sebuah map tebal berwarna biru. Itu adalah dokumen legalitas kantor ini. Aku membukanya dan jantungku seakan berhenti berdetak sesaat, sebelum akhirnya memompa darah dengan sangat kencang karena kegirangan. Di sana, tergeletak sertifikat hak milik, SHM, tanah dan bangunan ruko ini. Dan nama yang tertulis di sana masih, DRS Haji Purnomo, nama almarhum ayahku. Aku tertawa. Tawa yang terdengar getir namun penuh kemenangan. Ya Tuhan, terima kasih atas kebodohan suamiku. Gumamku,
Rupanya, karena terlalu sibuk berselingkuh dan berjudi, ya, aku juga menemukan slip bukti transfer deposit judi online senilai puluhan juta di dalam brankas. Mas Rangga lupa mengurus balik nama sertifikat ini ke atas nama perusahaan atau namanya sendiri seperti yang pernah dia rencanakan 2 tahun lalu. Dia waktu itu meminta dokumen ini dariku dengan alasan mau balik nama agar pajak perusahaan lebih mudah, tapi ternyata dia tidak pernah melakukannya. Mungkin uang biro jasanya sudah habis dipakai foya-foya. Ini adalah senjata nuklirku. Secara hukum, tanah dan gedung tempat firma ini berdiri masih milik keluargaku sepenuhnya. Perusahaan Rangga O Partners hanyalah penumpang ilegal di tanahku jika aku menghendakinya. Selain itu, aku menemukan surat tagihan kartu kredit yang disembunyikan. Total tagihannya mencapai ratusan juta rupiah. Dan yang lebih parah, ada surat peringatan dari bank bahwa mobil Pajero Sport yang sering dipamerkan Mas Rangga dan sering dipakai menjemput Bella, sudah menunggak cicilan 3 bulan. Fikri, panggilku pelan. Aku menutup map itu dan memeluknya erat di dadaku. Kamu mau selamat? Fikri mengangguk cepat. Mau, Bu. Tolong jangan penjarakan saya. Saya punya adik yang masih sekolah. Bagus. Kalau begitu, mulai detik ini kamu bekerja untuk saya. Kamu harus menjadi mata-mata ganda. Di depan Rangga, kamu tetap asisten bodoh yang penurut. Tapi di belakangnya, kamu laporkan semua gerak-geriknya ke saya. Dan yang paling penting, aku menatapnya tajam. Salin semua data di laptop ini ke flash disk ini. Jangan ada yang terlewat 1 bait pun. Aku melempar flash disk dari tasku ke meja. Fikri segera mengerjakannya dengan cekatan. Sambil menunggu data disalin, aku duduk bersandar di kursi Mas Rangga, memutar kursi itu menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Aku membayangkan Mas Rangga dan Bella yang mungkin saat ini sedang berjemur di pantai Bali, tertawa-tawa menghabiskan uangku. Nikmatilah, Mas. Nikmati sinar matahari itu. Karena saat kamu kembali nanti, aku akan mendatangkan badai yang akan menenggelamkanmu sampai ke dasar. Aku punya bukti perselingkuhan, bukti penggelapan dana, bukti judi, dan yang paling mematikan, bukti kepemilikan aset. Siang itu, aku keluar dari kantor dengan langkah ringan. Di tasku, tersimpan masa depan Rangga yang kini berada dalam genggamanku. Senjata sudah dikokang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Kembali ke masa kini, tepatnya pagi hari setelah malam pesta yang penuh bencana itu. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden kamarku, namun tidak mampu menghangatkan suasana beku di rumah ini. Mataku sembab karena kurang tidur, bukan karena menangis, tapi karena semalaman aku menyusun strategi di kepalaku. Penghinaan Bella dan Ibu Lestari semalam adalah batas akhir kesabaranku. Mereka pikir mereka menang karena berhasil membuatku masuk kamar? Salah besar. Mereka justru memberiku waktu tenang untuk mematangkan rencana eksekusi. Aku keluar kamar pukul 7 pagi. Rumah sudah sepi. Mas Rangga pasti sudah berangkat ke kantor. Atau mungkin pura-pura ke kantor padahal menemui Bella. Ibu Lestari biasanya sedang senam pagi di kompleks bersama teman-temannya. Bagus. Aku punya keleluasaan. Hal pertama yang kulakukan adalah menelepon Pak Dharma, pengacara kepercayaan almarhum ayahku. Halo, Pak Dharma. Selamat pagi, sapaku sambil menyeduh kopi di dapur. Selamat pagi, Nak Gita. Tumben menelepon pagi-pagi. Ada masalah? Suara bariton Pak Dharma yang kebapakan selalu membuatku merasa aman. Pak, saya mau minta tolong disiapkan berkas pengambil alihan aset dan somasi. Saya juga mau membekukan rekening bersama dan memblokir kartu kredit tambahan yang dipegang Rangga. Mulai hari ini, hening sejenak di ujung telepon. Pak Dharma sudah lama mencurigai gelagat Rangga, tapi beliau selalu menghormati keputusanku untuk bersabar. Akhirnya kamu sadar. Nak, Bapak sudah siapkan draftnya sejak lama, tinggal tunggu perintahmu. Kapan kita eksekusi? Tunggu aba-aba saya, Pak. Saya butuh satu momen pamungkas. Momen di mana dia merasa sedang terbang tinggi, supaya jatuhnya benar-benar sakit. Baik. Oh ya, soal sertifikat tanah kantor yang waktu itu Rangga minta, kamu tahu kan statusnya? Tahu, Pak. Masih atas nama ayah. Dokumen aslinya sudah saya amankan dari brankasnya kemarin. Bagus.
Itu kartu as kamu. Secara hukum, kamu bisa mengusir mereka kapan saja. Kabari Bapak jika butuh pengawalan polisi saat eksekusi. Setelah menutup telepon, aku tersenyum puas. Langkah pertama, pemblokiran finansial. Aku membuka aplikasi mobile banking. Kartu kredit Black Card yang sering dipamerkan Rangga di depan teman-temannya itu, limitnya berasal dari depositoku. Dengan satu ketukan jari, statusnya berubah, blocked. Rasanya sangat memuaskan membayangkan wajah paniknya saat nanti kartunya ditolak mesin EDC. Tapi itu belum cukup. Aku butuh panggung. Aku butuh momen di mana kehancurannya disaksikan oleh orang yang dipujanya. Siang harinya, Mas Rangga pulang ke rumah untuk makan siang. Ini tidak biasa. Sepertinya dia ingin berbaik hati setelah kejadian semalam, atau mungkin dia butuh uang lagi. Gita, panggilnya saat melihatku sedang membaca majalah di ruang tengah. Dia duduk di sampingku, mencoba merangkul pundakku. Aku menahan diri untuk tidak menepis tangannya yang kotor itu. Masih marah soal semalam? Tanyanya dengan nada manipulatif. Maafin Ibu dan Bella ya. Mereka cuma ke bawah suasana. Kamu juga sih, harusnya lebih hati-hati. Lihat, dia masih menyalahkanku. Aku menutup majalahku dan menatapnya. Kali ini aku mengerahkan seluruh kemampuan aktingku. Aku memasang wajah polos, sedikit sedih, namun penuh harapan. Aku nggak marah kok, Mas. Aku sadar diri, mungkin penampilanku memang memalukan buat kamu, kataku pelan. Rangga tampak lega. Nah, gitu dong. Istri solehah itu harus pemaaf. Oh ya, Mas, pancingku. Tadi pagi ada telepon dari Pak Burhan. Wajah Rangga langsung berubah antusias. Pak Burhan adalah salah satu investor properti terbesar di Jakarta yang sudah lama diincar oleh semua arsitek, tapi sangat sulit ditembus. Tentu saja, Pak Burhan tidak benar-benar menelepon. Itu hanya karanganku. Tapi aku tahu keserakahan Rangga adalah umpan terbaik. Pak Burhan? Serius kamu? Dia bilang apa? Rangga memegang kedua bahuku. Katanya dia dengar soal proyek Surabaya kamu yang sukses itu. Dia tertarik banget mau investasi besar-besaran untuk proyek resort barunya di Puncak. Dia mau dengar presentasi kamu tentang konsep Surabaya itu, sekaligus mau lihat tim interior yang kamu pakai. Katanya dia suka gaya interior di foto-foto yang kamu upload. Rangga terdiam. Aku bisa melihat otak liciknya bekerja. Dia pasti bingung karena proyek Surabaya itu fiktif. Tapi di sisi lain, tawaran investasi dari Pak Burhan terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Uang investasi itu bisa menutup hutang judinya yang menumpuk. Kapan-kapan dia mau ketemu? Tanyanya gugup. Lusa. Di kantor kamu? Dia minta presentasi lengkap. Dan dia spesifik minta tim interior dihadirkan. Katanya dia mau lihat chemistry kerja tim kamu. Aku menatap matanya lekat-lekat. Mas, karena kamu bilang Bella itu konsultan yang hebat dan klien puas, kenapa nggak ajak Bella saja buat pura-pura jadi tim interior kita? Biar Pak Burhan yakin. Rangga ternganga. Dia pasti tidak menyangka ide itu keluar dari mulutku. Mengajak selingkuhan untuk berakting di depan istri dan investor? Bagi Rangga, ini seperti mendapat durian runtuh. Dia bisa membawa Bella secara legal, bahkan didukung istri. Kamu nggak keberatan ada Bella? Tanyanya ragu. Demi kesuksesan kamu, Mas, aku rela. Asal kamu janji, kalau proyek ini gol, kamu nggak akan marah-marah lagi sama aku, kataku dengan suara bergetar yang kubuat-buat. Rangga langsung memelukku erat. Gita, kamu memang istri luar biasa. Tentu saja, sayang. Kalau ini gol, kita bakal kaya raya. Aku bakal belikan kamu apa saja. Dalam pelukannya, aku menyeringai. Ya, Mas. Kita akan bertemu lusa. Kamu, aku, Bella, dan investor imajiner ini. Aku akan siapkan panggung kematian kariermu. Oke, aku akan kabari Bella dan tim. Kita harus siap-siap presentasi. Kamu nggak usah datang ya, biar kamu istirahat di rumah. Katanya, mencoba menyingkirkanku dari lokasi kejadian. Loh, Pak Burhan minta aku datang juga, Mas. Katanya dia mau ketemu istri yang mendampingi arsitek hebat ini. Cuma sebentar kok,
buat ramah tamah. Rangga tampak sedikit keberatan, tapi karena dia sedang euforia, dia mengangguk saja. Oke. Terserah kamu. Yang penting lusa semuanya harus sempurna. Setelah Rangga pergi kembali ke kantor dengan semangat menggebu-gebu, mungkin untuk merayakan kabar ini dengan Bella, aku segera mengirim pesan pada Fikri. Tuh, Fikri, siapkan ruang rapat untuk lusa. Undang seluruh staf untuk hadir wajib. Bilang ada evaluasi besar dari investor. Dan satu lagi, sambungkan proyektor ruang rapat ke laptop saya nanti, jangan ke laptop Rangga. Fikri membalas cepat. Siap, Bu. Rencana balas dendam sudah masuk tahap eksekusi. Aku akan membiarkan Rangga dan Bella merasa di atas angin selama 2 hari ini. Biarkan mereka sibuk mempersiapkan presentasi palsu tentang proyek fiktif Surabaya itu. Semakin tinggi mereka terbang dengan angan-angan uang miliaran, semakin hancur tulang-tulang mereka saat kuhempaskan ke tanah kenyataan. Lusa akan menjadi hari penghakiman. Bukan hanya pengungkapan perselingkuhan, tapi penghancuran total harga diri, karir, dan masa depan mereka. Aku akan duduk di sana, di ujung meja rapat, menyaksikan pertunjukan terbaik dalam hidupku. Tunggu lusa, Mas. Tunggu lusa, desisku sambil menatap kalender di dinding. Tanggal itu sudah kulingkari dengan spidol merah. Merah seperti amarahku, dan merah seperti keberanian yang kini membara di dadaku. Hari penghakiman itu akhirnya tiba. Langit Jakarta pagi itu tampak mendung, seolah alam semesta sedang bersiap untuk turut serta dalam drama yang akan segera pecah di kantor Rangga O Partners. Aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya, menaiki mobil terpisah dari Mas Rangga. Aku mengenakan setelan blazer hitam pas badan dengan celana bahan senada, dipadukan dengan kemeja sutra putih di dalamnya. Penampilanku hari ini jauh berbeda dari istri rumah tangga kucel yang mereka hina 2 malam lalu. Rambutku ditata rapi, wajahku dipoles make up tegas yang menonjolkan sorot mataku yang dingin. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer lobi dengan irama yang mengintimidasi. Saat aku masuk, suasana kantor sudah tegang. Fikri telah melakukan tugasnya dengan baik. Seluruh staf, mulai dari drafter, admin, hingga office boy, sudah berkumpul di ruang rapat utama. Mereka tampak bingung dan berbisik-bisik. Mas Rangga memang jarang mengumpulkan seluruh karyawan kecuali untuk acara besar. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka. Mas Rangga melangkah masuk dengan penuh percaya diri, didampingi oleh Bella. Pemandangan itu sungguh menggelikan sekaligus menjijikkan. Mas Rangga mengenakan jas terbaiknya, yang ia beli dengan kartu kredit tambahanku bulan lalu. Sementara Bella mengenakan gaun kerja yang terlalu ketat dan pendek untuk ukuran lingkungan profesional, seolah ia adalah nyonya besar di tempat ini. Ia berjalan sambil mengapit lengan Mas Rangga, dagunya diangkat tinggi, menebar senyum palsu kepada karyawan yang menatapnya dengan pandangan aneh. Selamat pagi semuanya. Sapa Mas Rangga dengan suara lantang. Terima kasih sudah berkumpul. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita. Seperti yang kalian dengar, kita akan kedatangan investor besar, Pak Burhan. Beliau sangat tertarik dengan proyek Surabaya yang baru saja saya tangani. Aku duduk di ujung meja rapat, kursi yang biasanya diduduki oleh wakil direktur, tepat di seberang kursi utama tempat Mas Rangga duduk. Aku hanya diam, memutar-mutar pena mahal di jariku, menatap mereka dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Bella duduk di sebelah Mas Rangga, meletakkan tas branded, yang kuyakin palsu atau dibeli dari uang curian, di atas meja rapat dengan bunyi gedebuk yang disengaja. Bu Gita, sapa Bella dengan nada manis yang dibuat-buat, tumben rapi sekali hari ini. Mau menyambut Pak Burhan juga ya? Jangan gugup ya Bu, nanti kalau ditanya-tanya investor dan gak ngerti, senyum saja. Biar saya dan Mas Rangga yang jelaskan teknisnya. Para karyawan menahan napas mendengar kelancangan itu. Fikri, yang berdiri di dekat proyektor, tampak mengepalkan tangannya menahan emosi. Terima kasih sarannya, Bella, jawabku tenang. Saya di sini hanya sebagai penonton. Saya ingin melihat bagaimana suami saya yang hebat ini mempresentasikan hasil kerja kerasnya selama 5 hari di Surabaya. Mas Rangga berdeham, mencoba menguasai panggung. Oke, Fikri, tolong siapkan materi presentasinya. Pak Burhan akan datang sebentar lagi, jadi kita rehearsal dulu biar sempurna. Fikri mengangguk kaku.
Ia menyambungkan kabel HDMI ke laptopnya, laptop yang sudah kusabotase isinya, bukan ke laptop Mas Rangga. Baik, kita mulai, kata Mas Rangga, berdiri dan berjalan ke depan layar proyektor. Ia tampak begitu meyakinkan, seorang aktor watak yang luar biasa. Teman-teman, proyek Surabaya ini adalah mahakarya. Selama 5 hari di sana, saya melakukan survei lapangan yang sangat melelahkan. Tanahnya berkontur sulit, cuacanya ekstrim, tapi saya berhasil memetakan fondasi yang kuat. Aku mengangkat tangan, memotong ucapannya. Maaf, Mas. Bisa dijelaskan lebih detail soal cuaca ekstrim itu? Aku dengar dari berita, Surabaya sedang hujan badai minggu lalu. Pasti berat sekali ya kerja di lapangan saat hujan. Rangga tampak sedikit gugup, tapi ia cepat menguasai diri. Oh, iya, sangat berat, sayang. Hujan angin, becek, saya sampai harus beli sepatu bot baru di sana. Demi firma ini, saya rela hujan-hujanan mengukur tanah. Wah, kasihan sekali, komentarku dengan nada prihatin yang sarkastik. Tapi aneh ya, Mas. Kalau kamu hujan-hujanan 5 hari di Surabaya, kenapa kulitmu dan kulit Bella jadi taning eksotis begitu? Warnanya kemerahan seperti terbakar matahari pantai. Dan, itu apa di lehermu? Kulit mengelupas? Biasanya itu efek sunburn karena berjemur terlalu lama. Keheningan menyergap ruangan. Beberapa karyawan mulai menyadari kejanggalan itu. Mas Rangga memegang lehernya dengan panik. Wajahnya memerah. Ini iritasi. Air di Surabaya kotor, jadi kulitku iritasi. Kamu ini nanya apa sih? Nggak penting banget. Elak Rangga dengan nada tinggi. Bella ikut menimpali, iya nih Bu Gita. Fokus ke proyek dong, jangan bahas kulit. Namanya juga kerja lapangan, wajar kalau kulit rusak. Oh, begitu. Iritasi air Surabaya ya, aku mengangguk-angguk. Baiklah, silakan dilanjut presentasinya. Aku penasaran sekali melihat foto-foto lokasi proyek yang katanya berkontur sulit itu. Mas Rangga memberi kode pada Fikri. Fikri, slide pertama. Tunjukkan denah lokasi dan foto survei lapangan. Fikri menatapku sekilas. Aku mengangguk pelan. Inilah saatnya. Fikri menekan tombol enter. Layar proyektor besar di belakang Mas Rangga menyala terang. Namun, bukan gambar tanah kosong atau denah bangunan yang muncul. Gambar yang muncul adalah sebuah foto close-up beresolusi tinggi. Di foto itu, Mas Rangga dan Bella sedang duduk di kursi santai pinggir pantai, mengenakan kacamata hitam, memegang kelapa muda, dengan latar belakang sunset pantai Kuta yang indah. Mereka tertawa lepas, wajah mereka saling menempel mesra. Glek! Suara napas tertahan terdengar serentak dari seluruh karyawan. Mas Rangga yang membelakangi layar masih belum sadar. Dia masih menunjuk ke arah layar dengan penanya. Nah, seperti yang kalian lihat, kontur tanahnya memang low. Kenapa kalian diam? Dia melihat wajah-wajah karyawannya yang melongo, beberapa menutup mulut menahan kaget, ada yang berbisik panik. Mas Rangga menoleh ke belakang untuk melihat layar. Detik itu, waktu seolah berhenti. Mata Mas Rangga melotot hingga nyaris keluar. Rahangnya jatuh. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini pucat pasi seperti mayat. Fikri, teriaknya. Slide apa ini? Salah file kamu. Oh, mungkin slide selanjutnya, Mas, selaku dengan suara yang menggema di ruangan sunyi itu. Coba slide selanjutnya, Fikri. Mungkin foto fondasinya ada di sana. Fikri menekan tombol lagi. Slide 2, foto mereka berdua sedang makan malam romantis di Jimbaran. Meja penuh dengan seafood mahal. Bella sedang menyuapi Mas Rangga. Tanggal foto tertera jelas di pojok bawah, 3 hari yang lalu. Slide 3, struk pembayaran hotel bintang 5 di Nusa Dua, atas nama Rangga Pratama. Nominalnya, 15 juta rupiah per malam. Di sebelahnya ada foto mereka sedang check-in di lobi hotel, berpegangan tangan. Slide 4, tangkapan layar chat WhatsApp antara Rangga dan Bella. Rangga, sabar ya sayang, si istri bodoh itu gampang dibohongi. Aku bilang ke Surabaya, padahal kita ke surga dunia. Bella, hahaha, dia emang lugu banget Mas.
Uang belanja dari dia kita habisin aja buat shopping di Bali. Kali ini, suasana ruangan bukan lagi hening, tapi mulai riuh. Karyawan mulai berbisik keras. Gila, Pak Rangga parah banget. Itu kan uang kantor. Jadi selama ini kita nggak digaji tepat waktu karena ini. Bella yang duduk di kursinya langsung berdiri, wajahnya pucat ketakutan. Dia mencoba meraih laptop Fikri. Matikan. Matikan. Ini pelanggaran privasi. Fikri, kamu saya pecat. Tapi Fikri dengan sigap menjauhkan laptopnya. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Aura dingin menguar dari tubuhku. Aku menatap Mas Rangga yang kini berdiri mematung, gemetar hebat di depan layar yang menampilkan bukti kebusukannya. Jadi ini proyek Surabayanya, Mas? Tanyaku, suaraku tenang tapi tajam mengiris. Struktur fondasinya kok bentuknya pasir pantai? Dan material bangunannya kok seafood Jimbaran? Wah, arsitektur modern memang membingungkan ya. Gita, dengerin aku dulu. Mas Rangga tergagap, keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras di pelipisnya. Kakinya tampak lemas. Ini semua rekayasa. Fikri pasti ngedit foto ini. Dia mau fitnah aku. Fitnah? Aku tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Mas, kamu pikir aku bodoh? Aku punya bukti tiket pesawat yang kamu sembunyikan di jas. Aku punya akses ke iCloud kamu yang lupa kamu logout. Dan aku punya rincian transaksi kartu kredit yang kamu pakai. Kamu mau menyangkal apa lagi? Kehancuran mental Mas Rangga mulai terlihat. Matanya liar mencari jalan keluar. Dia tertangkap basah, telanjang di depan semua bawahannya yang selama ini dia intimidasi. Citra, suami setia, dan bos profesional, yang dia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Dan kamu, Bella, aku menoleh pada wanita itu. Dia kini tampak kecil, tidak ada lagi kesombongan seperti tadi pagi. Klien prioritas? Konsultan interior? Sejak kapan pelakor naik pangkat jadi konsultan? Jaga mulut lo ya. Bella mencoba melawan, meski suaranya bergetar. Gue nggak tahu apa-apa. Rangga yang ajak gue. Dia bilang dia lagi proses cerai sama lo karena lo mandul. Diam kamu, bentak Rangga pada Bella. Wow, aku bertepuk tangan pelan. Solidaritas yang indah. Baru ditekan sedikit sudah saling gigit. Aku berjalan mendekati mereka. Para karyawan spontan membelah jalan, memberiku ruang seolah aku adalah ratu yang sedang berjalan menuju tempat eksekusi. Aku berhenti tepat di depan Mas Rangga. Mas, kamu bilang investor Pak Burhan akan datang sebentar lagi, kan? Tanyaku sambil melirik jam tangan. Rangga menatapku bingung, masih dengan napas memburu. Biar aku kasih tahu satu rahasia. Bisikku, tapi cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Pak Burhan itu tidak ada. Aku yang mengarang cerita itu. Aku cuma butuh cara untuk menyeret kamu dan gundikmu ke sini, di depan semua orang, supaya kami semua bisa melihat wajah asli kalian. Mata Rangga membelalak ngeri. Apa? Jadi, tidak ada investasi? Tidak ada, jawabku sambil tersenyum manis. Yang ada hanyalah audit. Dan hari ini, auditnya baru saja dimulai. Jika di babak sebelumnya aku menghancurkan mental mereka dengan rasa malu, kini saatnya aku menghancurkan hidup mereka dengan fakta dan angka. Rasa panik yang melanda Rangga kini berubah menjadi kemarahan defensif. Dia merasa dijebak, dan seperti binatang buas yang terpojok, dia mencoba menyerang balik. Kamu gila, Gita? Teriak Rangga, urat lehernya menonjol. Dia menggebrak meja rapat dengan keras. Kamu menjebak suamimu sendiri? Kamu mempermalukan aku di depan karyawanku? Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu merusak reputasi firma ini. Reputasi? Potongku cepat. Reputasi firma ini rusak bukan karena aku membongkar aibmu, tapi karena pemimpinnya adalah maling. Aku memberi isyarat lagi pada Fikri. Keluarkan data keuangannya. Layar proyektor berubah lagi. Kali ini menampilkan deretan angka di Excel dan pindaian dokumen bank. Teman-teman semua, lihat ini, kataku lantang pada para karyawan. Kalian sering bertanya kenapa bonus tahunan kalian ditahan? Kenapa reimburse bensin kalian dipersulit?
Lihat kemana uangnya pergi. Aku menunjuk baris-baris transaksi yang sudah diberi warna merah. Transfer ke Bella Anindya, Rp 15.00.000 bulan. Total setahun, Rp180 juta. Keterangan, gaji konsultan fiktif. Suara protes mulai terdengar dari para karyawan. Wah, gila. Gaji kita aja UMR nunggak, dia dapat 15 juta cuma buat ongkang-ongkang kaki. Pak Rangga, tega bener Pak. Rangga mencoba membela diri, itu biaya operasional. Bella membantu marketing. Marketing apa? Sergahku. Marketing di kasur? Jangan hina kecerdasan kami, Mas. Aku melanjutkan. Lihat lagi ini. Pembelian unit apartemen Greenview, Tower C, lantai 12. Harga, 1,5 miliar rupiah. DP masuk, 300 juta rupiah. Sumber dana, uang muka termin pertama proyek Pak Handoko. Aku menatap Rangga tajam. Kamu tahu kan, Mas, menggunakan uang klien untuk kepentingan pribadi sebelum proyek selesai itu namanya apa? Penggelapan. Pidana. Pak Handoko sudah saya hubungi tadi pagi. Beliau sangat marah dan siap melaporkan ini ke polisi jika uangnya tidak kembali dalam 24 jam. Kaki Rangga goyah. Dia merosot duduk di kursinya. Ancaman penjara jelas membuatnya nyalinya ciut seketika. Tapi aku belum selesai dengan Bella. Aku mengambil sebuah map dari tangan Fikri dan melemparnya ke hadapan Bella. Dan kamu, Nona Sosialita, ujarku dingin. Kamu bangga sekali dengan apartemen itu kan? Kamu pamer di Instagram seolah itu hasil kerjamu. Baca surat itu. Bella membuka map itu dengan tangan gemetar. Itu surat dari manajemen apartemen. Ternyata, cicilan apartemen yang dibanggakan itu sudah menunggak 3 bulan. Dan coba lihat siapa yang membayar cicilannya selama ini. Rekening perusahaan ini. Bukan uang Rangga, tapi uang perusahaan. Yang artinya, uang saya. Aku mendekatkan wajahku ke wajah Bella yang kini basah oleh keringat dingin. Kamu pikir Rangga kaya? Kamu salah besar, Bella. Rangga itu miskin. Mobil Pajero yang dia pakai jemput kamu? Itu atas namaku dan sekarang sedang ditarik leasing, karena dia gelapkan uang cicilannya buat judi slot. Baju-baju branded yang dia belikan buat kamu? Itu pakai kartu kredit tambahanku yang sudah kublokir kemarin. Bella menoleh kaku ke arah Rangga. Mas beneran? Kamu bilang kamu yang punya semua ini. Rangga diam, tak berani menatap mata Bella. Dia berbohong padamu, Bella, kataku sambil tertawa renyah. Dia cuma benalu yang menempel pada warisan istrinya. Dan sekarang, inangnya sudah sadar. Aku kembali menatap Rangga. Ini adalah pukulan terakhir. Pukulan yang akan mematikan karirnya selamanya. Rangga Pratama, panggilku formal. Mungkin kamu lupa, atau pura-pura lupa. Tanah dan bangunan kantor ini, sertifikatnya masih atas nama almarhum ayah saya. Kamu tidak punya hak kepemilikan 1% pun atas tempat ini. Aku mengeluarkan fotokopi sertifikat tanah dan meletakkannya di meja. Dan berdasarkan akta pendirian perusahaan, saya adalah komisaris utama dengan saham 90%. Kamu hanya direktur yang diangkat. Sebagai pemilik saham mayoritas, hari ini saya menggunakan hak veto saya. Aku menarik napas panjang, menikmati setiap detiknya. Mulai detik ini, kamu, Rangga Pratama, saya pecat secara tidak hormat dari posisi direktur utama. Semua akses kamu ke aset perusahaan, rekening bank, dan fasilitas kantor, dicabut sekarang juga. Ruangan meledak. Para karyawan bertepuk tangan. Fikri tersenyum puas di pojok ruangan. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya, air mata frustrasi mulai menggenang. Nggak bisa. Ini perusahaanku. Aku yang bangun dari nol. Kamu nggak bisa pecat aku. Aku suamimu. Suami? Aku mendengus. Suami macam apa yang liburan dengan gundik pakai uang istri saat istrinya berhemat di rumah? Suami macam apa yang menghina istrinya, gembel, di depan tamu pesta? Gita, tolong. Rangga tiba-tiba bersimpuh. Ya, dia berlutut di kakiku di depan semua karyawannya. Harga dirinya sudah benar-benar lenyap.
Maafin aku hilaf. Aku janji bakal perbaiki semuanya. Jangan begini, sayang. Kita bicara di rumah ya. Jangan hancurkan aku. Sudah terlambat, Mas, kataku datar. Aku menendang pelan tangannya yang mencoba meraih kakiku. Aku menoleh ke arah satpam kantor yang sedari tadi berdiri siaga di dekat pintu. Pak Asep, tolong bawa 2 orang ini keluar dari gedung saya. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan. Sita kunci mobil kantor dari saku Rangga sekarang juga. Pak Asep, yang memang sudah lama memendam kekesalan pada Rangga yang arogan, dengan sigap maju. Siap, Bu Gita. Mari Pak, Bu, silakan keluar. Tunggu. Tas gue, teriak Bella saat Pak Asep menarik lengannya. Dompet gue ada di situ. Tas itu dibeli pakai uang perusahaan kan? Tanyaku pada Fikri. Fikri mengangguk sambil mengecek data. Betul, Bu. Pembelian di Plaza Indonesia bulan lalu, masuk ke pos, biaya perlengkapan kantor. Nah, kataku pada Bella, itu aset kantor. Tinggalkan. Kamu boleh pergi, tapi tas itu tetap di sini. Bella menjerit histeris saat diseret keluar. Rangga masih mencoba memohon-mohon sambil diseret paksa oleh 2 satpam lain. Suara teriakan dan makian mereka menggema di lorong kantor, menjadi musik pengiring kemenangan yang manis bagiku. Setelah pintu tertutup dan suara mereka menghilang, keheningan kembali menyelimuti ruang rapat. Aku menarik napas lega, seolah beban bertonton baru saja diangkat dari pundakku. Aku menatap karyawan-karyawan yang masih terpaku. Maaf atas drama hari ini, kataku lembut namun berwibawa. Mulai hari ini, manajemen akan diambil alih oleh saya langsung dibantu oleh Fikri. Saya pastikan, gaji kalian yang tertunggak akan lunas minggu ini, dan bonus kalian akan cair bulan depan. Kita bersihkan racun-racun dari perusahaan ini, dan mulai lagi dari awal. Terima kasih, Bu Gita, seru mereka serempak. Wajah-wajah lelah itu kini berganti dengan harapan. Aku berjalan menuju jendela, melihat ke bawah. Di parkiran, aku melihat Rangga dan Bella sedang bertengkar hebat di pinggir jalan. Tanpa mobil, tanpa uang, tanpa harga diri. Panas matahari Jakarta yang terik memanggang mereka. Selamat menikmati cuaca ekstrim yang sesungguhnya, Mas, bisikku pelan. Namun, ini belum berakhir. Masih ada 1 orang lagi yang harus kuberi pelajaran. Orang yang menanamkan bibit kesombongan di kepala Rangga. Ibu Lestari. Babak terakhir penghakiman akan segera digelar di rumah. Setelah drama pengusiran di kantor yang memuaskan itu, aku tidak membuang waktu. Aku segera memacu mobilku pulang ke rumah. Masih ada 1 parasit lagi yang harus kubersihkan dari hidupku. Ibu Lestari. Wanita tua yang selama 3 tahun ini menjadikan hidupku seperti neraka dengan lidah tajamnya, namun menikmati fasilitas mewah yang kubayar dengan uang warisanku. Sesampainya di rumah, aku langsung memanggil Pak Ujang dan Bei Inah, asisten rumah tangga dan satpam yang selama ini setia padaku namun sering dibentak-bentak oleh Ibu Lestari. Pak Ujang, Bei Inah, saya minta tolong. Kataku tegas sambil membuka bagasi mobil dan mengeluarkan 1 gulungan besar kantong plastik sampah hitam, polybag, ukuran jumbo. Masuk ke kamar Ibu Lestari dan kamar utama. Masukkan semua baju, barang-barang pribadi, dan apapun milik Mas Rangga dan Ibu Lestari ke dalam plastik ini. Jangan ada yang tersisa. Tapi ingat, jangan masukkan barang yang dibeli pakai uang saya. Hanya baju-baju lama mereka. Bei Inah terbelalak kaget. Nyonya serius? Nanti kalau Ibu Lestari marah bagaimana? Beliau sedang tidur siang di kamar. Biar dia marah. Ini rumah saya, Bei. Lakukan sekarang. Kalau dia bangun dan ngamuk, bilang saya yang suruh. Taruh semua plastik itu di trotoar depan gerbang. Mendengar nada bicaraku yang tidak terbantahkan, ditambah mungkin rasa dendam pribadi mereka pada perlakuan Ibu Lestari, mereka berdua mengangguk semangat. Siap, Nyah. Kami kerjakan sekarang. 15 menit kemudian, keributan pecah. Babu kurang ajar. Apa-apaan ini? Kenapa baju-baju mahalku dimasukkan ke plastik sampah? Suara cempreng Ibu Lestari terdengar melengking dari lantai 2. Tak lama kemudian, dia turun tangga dengan tergopoh-gopoh, masih memakai daster,
mengejar Bei Inah yang sedang menyeret kantong plastik besar. Aku duduk santai di sofa ruang tamu, menyeruput teh hangat yang baru saja diseduh. Gita, kamu diam saja melihat mertuamu diperlakukan seperti ini? Pecat pembantu gila ini sekarang, teriak Ibu Lestari padaku. Wajahnya merah padam, napasnya tersengal-sengal. Aku meletakkan cangkir tehku perlahan. Aku yang menyuruh mereka, Bu. Ibu Lestari ternganga. Matanya melotot seolah hendak keluar. Kak, kamu sudah gila ya? Berani-beraninya kamu. Mana sopan santunmu sama orang tua? Tunggu Rangga pulang, aku adukan kelakuanmu ini biar kamu dicerai. Tidak perlu menunggu Rangga pulang untuk minta cerai, Bu, jawabku tenang. Justru Rangga sebentar lagi pulang untuk angkat kaki dari sini bersamamu. Belum sempat Ibu Lestari membalas, suara keributan terdengar dari depan gerbang. Sebuah taksi berhenti. Rangga dan Bella turun dengan wajah kusut. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Rangga tanpa jas, tertinggal di kantor, kemejanya basah oleh keringat, dan dasinya sudah longgar berantakan. Bella yang tadi pagi terlihat glowing, kini make-upnya luntur karena menangis dan kepanasan. Mereka tidak punya uang untuk naik taksi premium, jadi mereka naik taksi konvensional tua yang AC-nya mati. Mas Rangga. Ibu Lestari langsung berlari menyambut anaknya di pintu depan. Lihat istrimu ini. Dia sudah gila. Dia menyuruh pembantu membuang baju-baju ibu ke tong sampah. Kamu harus kasih dia pelajaran. Rangga tidak menjawab. Dia berjalan gontai, matanya kosong. Dia tahu, pelajaran, apa yang baru saja dia terima. Aku berjalan keluar menuju teras. Tetangga-tetangga kompleks elit ini mulai keluar rumah. Suara teriakan Ibu Lestari dan tumpukan kantong sampah hitam di depan gerbang rumah mewah kami tentu saja menarik perhatian. Bu RT, Bu Siska yang kepo, dan beberapa satpam kompleks mulai berkumpul di depan pagar. Inilah panggung terakhir yang kusiapkan. Rangga, kenapa diam saja? Tampar dia, hasut Ibu Lestari sambil menunjuk wajahku. Rangga menatapku, lalu menatap tumpukan sampah itu. Maafin aku, Git, jangan begini caranya. Malu sama tetangga. Malu? Aku tertawa keras, sengaja agar tetangga mendengar. Mas, kamu selingkuh sama wanita ini, liburan ke Bali pakai uang tabunganku, membelikan dia apartemen pakai uang klien kantor, dan kamu masih bicara soal malu. Mendengar kata, selingkuh, dan uang istri, para tetangga langsung berbisik-bisik heboh. Astaga, Pak Rangga selingkuh. Pantesan istrinya ngamuk. Itu pelakornya? Kok berani banget dibawa ke rumah? Ibu Lestari yang mendengar bisikan itu langsung pasang badan. Dia memang tebal muka luar biasa. Kalian jangan dengar omongan istri durhaka ini. Wajar kalau anak saya cari wanita lain. Istrinya ini mandul, tidak bisa kasih cucu. Wajar Rangga butuh wanita yang lebih sempurna seperti Bella. Ibu Lestari menarik Bella mendekat, memeluknya seolah Bella adalah menantu idaman. Bella tampak canggung, dia tahu posisinya sudah hancur. Tapi dia mencoba tetap angkuh. Iya, Bu Gita harusnya sadar diri. Mas Rangga itu butuh pendamping yang selevel, bukan wanita kampung yang cuma bisa di rumah. Darahku mendidih mendengar kata, mandul, itu lagi. Tapi aku tidak akan meledak marah. Aku akan meledakkan bom atom. Bu Lestari, panggilku dingin. Aku melangkah maju, berdiri di tangga teras yang lebih tinggi sehingga aku menatap mereka ke bawah. Ibu bilang saya kampung? Ibu bilang saya tidak selevel? Aku mengeluarkan sebuah map merah dari balik punggungku. Ibu tahu siapa pemilik rumah mewah yang ibu tempati 3 tahun ini? Ibu tahu siapa yang membayar tagihan listrik AC yang menyala 24 jam di kamar ibu? Ibu tahu siapa yang membelikan perhiasan yang ibu pakai itu? Ya anakku lah. Rangga kan arsitek sukses. Jawab Ibu Lestari congkak. Salah, potongku cepat. Rangga itu hanya karyawan yang saya gaji. Dan rumah ini, aku mengangkat sertifikat rumah tinggi-tinggi. Adalah warisan ayah saya. Atas nama Gita Prameswari. Bukan Rangga. Hening. Angin sore berhembus menerbangkan debu, tapi tidak ada satupun yang bersuara.
Wajah Ibu Lestari berubah dari merah marah menjadi pucat pasi. Nggak mungkin. Rangga bilang ini rumah dia. Cicit Ibu Lestari menoleh pada anaknya. Rangga menunduk dalam-dalam, tidak berani membantah. Katakan yang sebenarnya, Mas, di depan ibumu dan tetangga, desakku. Rangga akhirnya buka suara, suaranya parau dan putus asa. Iya, Bu. Ini rumah Gita. Kantor juga punya Gita. Semua aset punya Gita. Kaki Ibu Lestari lemas. Dia nyaris ambruk kalau tidak pegangan pada pagar. Dunianya runtuh. Ternyata selama ini dia menghina orang yang memberinya makan. Nah, karena sekarang sudah jelas, aku menepuk tangan 2 kali. Pak Ujang, keluarkan sisa sampahnya. Pak Ujang melempar 2 kantong plastik terakhir tepat ke kaki Ibu Lestari dan Bella. Silakan pergi dari properti saya. Sekarang. Gita, tunggu dulu, Nak. Ibu Lestari tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Wajah garangnya hilang, berganti dengan wajah memelas yang menjijikan. Dia mencoba naik ke teras mendekatiku. Ibu kan mertuamu. Ibu sudah tua, sakit-sakitan. Masa kamu tega usir ibu? Ibu mau tinggal di mana? Jangan dengarkan emosi sesaat. Nak, kita bicara baik-baik ya. Rangga hilaf, ibu juga hilaf. Hilaf selama 3 tahun, sindirku. Maaf, Bu. Panti jompo bukan di sini. Dan saya bukan dinas sosial yang menampung orang-orang tidak tahu diri. Tapi Gita, kami tidak punya uang. Dompet Rangga kamu sita. Kami mau makan apa? Teriak Rangga histeris. Itu urusan kalian. Minta saja sama Bella. Katanya dia sosialita kaya. Masa nggak bisa kasih makan calon mertua? Aku menatap Bella. Bella tampak panik. Dia mundur perlahan. Sorry ya, kata Bella tiba-tiba, melepaskan rangkulan Ibu Lestari. Gue nggak ada urusan sama kalian lagi. Gue kira Rangga kaya, ternyata cuma penipu miskin. Gue nggak mau hidup susah sama gembel. Bella berbalik badan, mencoba pergi menjauh. Bella, kamu mau kemana? Teriak Rangga kaget. Kamu bilang cinta mati sama aku? Cinta itu butuh duit, Mas. Dan lo nggak punya duit. Bye. Bella melenggang pergi, menyetop ojek yang lewat, meninggalkan Rangga dan ibunya yang bengong. Para tetangga tertawa melihat adegan itu. Sorakan, terdengar riuh. Pak Satpam Kompleks, panggilku pada petugas keamanan yang menonton. Tolong pastikan 2 orang ini keluar dari gerbang kompleks sekarang juga. Saya tidak mau melihat mereka berkeliaran di sini lagi. 2 satpam berbadan tegap langsung memegang lengan Rangga dan Ibu Lestari. Ayo Pak, Bu, jangan bikin ribut di sini. Malu sama warga, kata satpam itu tegas. Gita, durhaka kamu. Awas kamu ya. Aku sumpahin hidupmu sial. Teriak Ibu Lestari sambil diseret paksa. Sumpah serapahnya menggema, tapi tidak lagi menyakitkan bagiku. Itu hanya terdengar seperti gonggongan anjing yang kehilangan taring. Aku melihat mereka diseret keluar gerbang, dilempar ke jalanan aspal bersama kantong-kantong plastik sampah mereka. Langit mulai gelap, dan gerimis mulai turun. Mereka berdiri di pinggir jalan, basah kuyup, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan tanpa harga diri. Aku menutup pintu rumahku rapat-rapat. Suara kunci yang berputar klik terdengar seperti musik terindah di telingaku. Rumah ini akhirnya bersih. Benar-benar bersih. Aku bersandar di pintu, meluruh ke lantai. Bukan karena sedih, tapi karena lega yang luar biasa. Air mata menetes satu-satu, tapi ini air mata kebahagiaan. Aku bebas. Aku menang. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi menembus kaca jendela gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Di lantai 25, di sebuah ruangan kantor yang didesain minimalis namun mewah, aku duduk menandatangani tumpukan dokumen kontrak. Papan nama di mejaku kini bertuliskan, Gita Prameswari, CEO IP Architecture Design. Ya, aku melakukan rebranding total. Nama Rangga sudah kuhapus bersih dari sejarah perusahaan. Fikri kini menjabat sebagai direktur operasional. Di bawah kendaliku langsung, perusahaan berkembang pesat.
Klien-klien lama yang dulu ragu karena kinerja Rangga yang lamban, kini kembali mempercayakan proyek mereka padaku. Ternyata, selama ini ide-ide desain yang bagus memang berasal dari revisi-revisi yang kulakukan diam-diam di rumah, yang selalu diakui Rangga sebagai karyanya. Sekarang, dunia tahu siapa otak sebenarnya. Bu Gita, mobil sudah siap. Kita harus berangkat, city visit, ke proyek hotel di Bogor. Suara sekretaris baruku membuyarkan fokusku. Oke, saya turun sekarang. Aku merapikan blazerku. Penampilanku jauh berbeda dari 6 bulan lalu. Kulitku cerah terawat, tubuhku lebih berisi dan sehat, dan yang terpenting, sorot mataku hidup kembali. Proses perceraian sudah selesai 2 bulan lalu. Pengadilan memenangkan semua gugatanku. Rangga tidak mendapat sepeser pun harta Gonogini karena aku bisa membuktikan bahwa semua aset adalah bawaan atau dibeli dengan uang warisanku, ditambah bukti perzinahan yang tak terbantahkan. Aku turun ke lobi, masuk ke dalam mobil Alphard hitam baruku. Sopir pribadiku melajukan kendaraan membelah kemacetan Jakarta. Di sebuah persimpangan lampu merah di daerah pasar tradisional yang kumuh, mobil kami berhenti karena macet. Aku iseng membuka tirai jendela mobil, melihat hiruk-pikuk jalanan. Di trotoar yang becek, mataku menangkap sosok yang tak asing. Seorang wanita tua kurus dengan rambut putih berantakan sedang duduk di dingklik kecil. Di depannya ada wajan penggorengan hitam yang mengepulkan asap. Dia sedang membalik gorengan bakwan. Dia terbatuk-batuk hebat saat asap minyak menyengat wajahnya. Bajunya lusuh. Daster yang warnanya sudah pudar dan sobek di bagian ketiak. Itu Ibu Lestari. Wanita yang dulu sombong dengan kebaya sutranya, kini berjualan gorengan di pinggir jalan berdebu. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Dia melayani pembeli dengan tangan gemetar, menerima uang recehan 1.000-2.000 rupiah dengan mata yang menyeratkan keputusasaan. Tiba-tiba, sebuah motor bebek butut berhenti di depan lapak gorengan itu. Pengendaranya mengenakan jaket ojek online yang sudah dekil. Dia membuka helmnya. Rangga. Wajahnya hitam terbakar matahari, lebih kurus dan kempot. Matanya cekung kurang tidur. Dia turun dari motor dengan langkah gontai, sepertinya kelelahan setelah seharian narik penumpang di bawah terik matahari. Bu, minta makan, Bu. Lapar, katanya pada ibunya. Makan, makan terus. Kamu tuh setor uang ke ibu. Obat ibu habis, Rangga. Badan ibu sakit semua. Bentak Ibu Lestari dengan suara parau. Ya sabar dong, Bu. Orderan lagi sepi. Akun aku kena suspend terus gara-gara motor sering mogok. Ini aja belum dapat duit buat bensin. Rangga membalas bentakan ibunya. Mereka bertengkar di pinggir jalan, disaksikan orang-orang pasar. Pemandangan yang menyedihkan. Dulu mereka bersatu untuk menghinaku, sekarang mereka saling mangsa karena kemiskinan. Aku juga mendengar kabar tentang Bella dari teman-teman sosialita. Bella sekarang menjadi buronan debt collector karena hutang kartu kredit dan pinjaman online yang menumpuk. Dia sempat mencoba menggoda pengusaha lain, tapi karena rumor tentang skandalnya denganku sudah menyebar luas di kalangan elit, tidak ada yang mau mendekatinya. Terakhir ku dengar, dia bekerja di sebuah tempat karaoke remang-remang di pinggiran kota. Bu Gita, lampunya sudah hijau. Jalan? Tanya sopirku. Aku menatap Rangga dan ibunya untuk terakhir kalinya. Rangga tampak mengambil satu gorengan dingin sisa kemarin dan memakannya dengan lahap tanpa malu. Benar-benar pemandangan yang memuaskan rasa haus keadilanku. Jalan, Pak, jawabku sambil menutup kembali tirai jendela. Jangan lihat ke sana. Pemandangannya kotor. Mobilku melaju perlahan meninggalkan mereka yang masih terjebak di masa lalu dan penderitaan yang mereka buat sendiri. Aku tidak merasa kasihan. Sedikit pun tidak. Mereka sedang menuai apa yang mereka tanam. Aku menyandarkan punggungku di kursi kulit yang empuk, tersenyum menatap jalanan lurus di depan. Masa laluku sudah tertutup rapat. Dan masa depanku terbentang luas, cerah, dan sepenuhnya milikku.